Selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa penekanan warta jemaat pada satu minggu kedamaian ini. Yang pertama di poin 18, pelayanan pemberkatan perkawinan. Yang pertama, Saudari Agustine Puspita Mangeke Lande, putri kedua dari Bapak Eliezer Lande dan Ibu Yeni Mangeke, dengan Saudara Reta Kristianto Pali, putra pertama dari Bapak Amsal Pendi Pali dan Ibu Deborah Paranoan. Dilaksanakan Kamis 28 Desember pukul 9, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi Kamis 28 Desember pukul 12 di Tongkonan Nonongan, Jalan Nonongan Selatan, Sopai. Yang kedua, Saudari Ana Tiara Pongsapan SE, putri kedua dari Bapak Insinyur Daud S. Pongsapan, MM almarhum, dan Ibu Penetua Insinyur Mudarir Ati Rantetondo, dengan Abner Triputra Masolo SKM, putra ketiga dari Bapak Paris Masolo SH dan Ibu Novemi Lolok Buntulipa Esos, dilaksanakan Rabu 3 Januari 2024 pukul 9, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi Rabu 3 Januari, waktu pukul 12 WITA, tempat di Toraja Mesliana Hotel. Yang ketiga, Saudari Filda Tri Lestari Simbolon, anak dari Bapak Edison Simbolon almarhum dan Ibu Ruslan BR Siagian, dengan Saudara Pacet Junesdi Makai, anak dari Bapak Karel Makai dan Ibu Emilia Padaunan, akan dilaksanakan Sabtu 6 Januari pukul 9, tempat Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi Sabtu 6 Januari pukul 12, tempat Toraja Hiltra Hotel. Lanjut di poin yang ke-20. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus dilaksanakan pada hari Minggu 31 Desember pukul 6.00, 9.00, 16.00, 18.30 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin ke-27, informasi panitia Natal tahun 2023. 1. Pelayanan baptisan kudus anak warga Jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9. Kedua, pelayanan baptisan kudus juga akan dilaksanakan pada Senin 1 Januari 2024 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pukul 9 WITA. Lanjut di poin 28, hasil pemilihan penatua dan diaken Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2024-2027 telah menetapkan nama-nama terpilih dalam rapat pleno Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Kamis 14 Desember 2023. Nama-nama silakan Bapak Ibu Saudari melihat dalam warta jemaat. Demikian beberapa penekanan warta jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom dan selamat malam jemaat Tuhan. Minggu Advent keempat merupakan momentum bagi setiap kita untuk semakin menghayati lebih dalam tentang makna kelahiran Yesus dan kedatangan Kristus kembali. Dalam minggu ini juga kita bersuka cita dalam puncak pekan keluarga. Mari bersama keluarga Allah kita menaikkan puji-pujian kepadanya
dalam perenungan tema perdamaian dari pihak Tuhan. Mari jemaat Tuhan berdiri, kita memuji memuliakan Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita aminkan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagimu semua dari orang kudus, kasih karunia Tuhan besertamu. Besertamu juga. Silakan duduk. Kita akan bermazmur dari Lukas 1 ayatnya yang ke-46b sampai ayatnya yang ke-55. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan
kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan yang hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan merespon pembacaan Mazmur tadi dengan menyanyikan La tontong na sailakona umpenanian mama semi. Jemaat Tuhan bersama kita mungkin berdiri. Menghayati dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi perintah bagi kita untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, Allah begitu mengasihi kita. Kita pun juga harus saling mengasihi. Apa kata Tuhan tentang itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. pada kedua hukum inilah
tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pendamaian dari pihak Tuhan telah diberikannya kepada kita. Namun seringkali kita mengabaikan kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Karena itu dalam minggu Advent yang keempat ini, mari menghadap Allah dalam pengakuan terhadap kelemahan dan kerapuhan kita. Tuhan, sebagai orang tua, terkadang kami mengabaikan tanggung jawab kami. Seringkali kami hanya memperhatikan makanan jasmani dan pakaian anak-anak kami, tetapi kami gagal memberikan makanan rohani dan pendidikan karakter kepada mereka. Tidak jarang kami gagal menjadi teladan bagi anak-anak kami. Seringkali kami hanya menuntut apa yang kami inginkan dengan memaksa orang tua. Bahkan tak jarang kami mengancam orang tua kami sendiri tanpa mempedulikan situasi dan keadaan ekonomi keluarga kami.
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerah yang terus kita nikmati. Terlebih anugerah keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Kita akan membawa persembahan kita. Mari dengarkan firman Tuhan. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 16 ayat 27. Amin. Firman Tuhan. Sambil kita membawa persembahan kita, mari kita mengiringi dengan memuliakan Tuhan. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita kembali ke ayat 1. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan
Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kepadamu. Tuhan berkati persembahan ini agar dapat digunakan dengan baik. Terimalah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon persembahan yang telah kita berikan, mari kita kembali memuliakan Dia dengan menyanyikan berlimpah sukacita di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kini tiada lagi penghukuman di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan firman Tuhan, mempersiapkan hati kita, merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini. Dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat 17. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27, Roma pasal 16 ayat 25 sampai 27, dan dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan ini, mari bersama kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Di minggu Advent yang keempat ini, dalam masa penantian ganda yang boleh kami alami, kami boleh rasakan, dalam kami menanti dan merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang Kau telah utus ke dalam dunia ini, kami boleh berada di malam Natal 24 Desember ini, dalam kami menyongsong dan merayakan kelahiran Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, dan juga dalam masa kami menanti kedatangan Kristus kembali ke dalam dunia ini. Punya Tuhan, dalam puncak pekan keluarga yang boleh kami alami, kami boleh rasakan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan persekutuan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh mempersekutukan kami. Dalam kami terus memuji memuliakan Engkau, terus boleh menikmati betapa kasih, tuntunan dan pemeliharaan-Mu Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami, baik secara pribadi, dalam keluarga, dalam persekutuan kami, sehingga kami boleh ada saat ini ya Tuhan. Dan melandasi persekutuan kami dan ungkapan syukur yang terus boleh kami nyatakan kepadamu Tuhan dalam ibadah pada malam hari ini. Firman-Mu telah tersedia untuk kami baca dan kami mau renungkan bersama. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang akan memperlengkapi kami, yang akan memperlengkapi hamba-Mu yang Engkau pakai ini, memperlengkapi segenap jemaat-Mu. Oleh hikmat-Mu Tuhan, akan sungguh-sungguh memampukan kami semua boleh memahami apa arti firman-Mu ini. Sehingga sungguh Tuhan, firman ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi sungguh akan bermakna bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Pembacaan kita yang pertama diambil dari 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi, janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian, pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengurniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan akan mengukuhkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengukuhkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tetapi seperti perkataan ini dan tempat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Roma pasal 16 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Firman Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan
tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Berita Injil dari kitab Injil Lukas pasal 1. Kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38. Firman Tuhan, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Minggu ini kita berada pada minggu keempat, minggu Advent yang keempat, sesuai dengan kalender gerejawi. Itu artinya bahwa kita sedang berada pada minggu terakhir
atau kita sedang berada pada malam Natal, di mana kita akan bersama-sama merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan juga sekaligus dalam minggu ini sebagai puncak pekan keluarga. Dan kita boleh bersama-sama melihat, menyaksikan anak-anak kita boleh turut mengambil bagian, diberikan kesempatan di dalam ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Dan itu sebagai bagian dari bagaimana kita melibatkan anak-anak dan bagaimana kita memberikan perhatian bagi anak-anak kita dalam kehidupan keluarga di tengah berbagai kesibukan dan rutinitas kita, termasuk dalam kalender gereja Toraja tanggal 24 itu ada ibadah keluarga. Dan tema yang akan menuntun kita bersama dalam perenungan kita malam hari ini, perdamaian dari pihak Tuhan. Perdamaian dari pihak Tuhan. Puang matua otoona kamarampasan batu puang matua otoona kasih keluan. Dari tema ini muncul satu pertanyaan. Mengapa Tuhan mau mengadakan pendamaian? Sekali lagi, bahwa mengapa Tuhan mengadakan pendamaian? Biasanya kan kalau dalam sebuah masalah persoalan, orang yang bersalah yang kemudian mau mengadakan sebuah pendamaian. Tetapi apakah dalam posisi ini Tuhan melakukan sebuah kesalahan, lalu kemudian dia mau mengadakan pendamaian dari dia? Nah, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dan perenungan yang penting bagi kita bersama-sama untuk kemudian melihat mengapa sesungguhnya Tuhan mau mengadakan pendamaian. Kalau kita melihat ke belakang bagaimana kisah, bagaimana perjalanan manusia, mulai dari proses penciptaan, ya disebutkan bahwa setelah Allah menjadikan segala sesuatunya, semuanya baik. Semuanya baik adanya, termasuk manusia. Manusia yang tentu berbeda dengan makhluk yang lain, diberikan akal, budi, pikiran, sehingga dia disebut sebagai makhluk ciptaan yang paling mulia. Tetapi sayang bahwa kekerasan hati manusia, pelanggaran, sayang karena ketidaktaatan, ketidaksetiaan akan perintah Tuhan, terjadilah hubungan yang rusak, hubungan yang tidak baik. Terjadilah pelanggaran akan perintah yang kemudian membuat putusnya hubungan relasi yang Allah sudah buat begitu baik, tetapi kemudian pada akhirnya hal itu rusak. Sehingga hal itu membuat hubungan itu menjadi putus. Relasi itu menjadi tidak baik. Apa yang terjadi ketika sebuah hubungan itu menjadi rusak? Tidak ada komunikasi yang baik. Tidak ada kedamaian, tidak ada rasa nyaman. Dalam kehidupan keluarga, kalau hubungan itu tidak baik, pasti bahwa yang terjadi ketidaknyamanan. Tidak akan pernah merasa damai. Mungkin kita kadang berpikir, ya lebih baik kita keluar rumah, pergi kadang mencari sebuah suasana yang membuat kita di sana mungkin kita bisa merasakan kedamaian, merasa ketenangan.
Sehingga bahkan mungkin ada yang sampai-sampai merasakan bahwa ya tidak usah pulang ke rumah, karena kalau pulang ke rumah tidak akan merasa damai, tidak ada ketentraman, kita tidak ada ketenangan. Itulah sebuah suasana yang terjadi. Sehingga Allah melihat sebuah keadaan yang sudah tidak baik. Keterpisahan itu membuat jarak yang jauh. Ada keterputusan yang terjadi. Tetapi apakah dengan demikian semuanya akan berakhir setelah hubungan itu rusak? Setelah hubungan itu menjadi putus? Disinilah kita melihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagaimana dan seperti apa Allah kita. Pelanggaran yang dibuat oleh manusia, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan manusia membuat hubungan itu menjadi rusak. Tetapi dalam hal ini Allah mau bagaimana supaya hubungan itu bisa baik kembali. Bagaimana supaya hubungan itu bisa nyambung kembali. Bagaimana supaya memperbaiki sebuah situasi yang membuat ketidaknyamanan, tidak ada lagi kedamaian. Manusia yang kemudian dalam tanda petik hilang oleh karena kekerasan hatinya, oleh karena perbuatannya. Tetapi kemudian justru dari Allah sendiri, bagaimana supaya manusia itu bisa kembali. Supaya manusia itu bisa hidup dengan baik. Supaya manusia bisa menyadari setiap kesalahannya dan kemudian bahkan memperbaharui sebuah kehidupan, sebuah relasi yang baik kembali. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap rusaknya sebuah karya yang telah Dia buat begitu baik. Karena biasanya kalau sesuatu yang sudah rusak, kalau kita manusia berpikir sesuatu yang rusak itu ya dibuang. Lalu kemudian kadang diganti yang baru. Atau bisa juga kemudian sesuatu yang rusak itu bagaimana diperbaiki. Dan inilah yang Allah lakukan pada poin yang kedua, bahwa bagaimana dengan inisiatif dari dirinya sendiri mau memperbaiki hubungan yang rusak itu. Bukan kemudian manusia yang datang kepadanya, tetapi Allah lah. Allah sendiri yang mau menyatakan bagaimana hubungan itu bisa menjadi baik kembali. Allah tidak mau supaya hubungan ini akan terus rusak. Tetapi Dia mau bagaimana supaya hubungan ini menjadi baik. Bagaimana supaya manusia ini tidak akan terus hilang dari hadapan Tuhan. Dia kemudian bahkan memilih untuk berdamai. Sehingga tema kita malam hari ini mengatakan bahwa perdamaian itu berasal dari pihak Tuhan. Dan itu dilakukan Allah oleh karena semata-mata cinta kasih-Nya kepada kita bagi dunia, bagi manusia. Dan seperti apa cara yang dilakukan oleh Allah? Dalam beberapa bagian bacaan kita tadi, kita melihat sebuah tindakan yang dilakukan oleh Allah untuk bagaimana hubungan ini menjadi baik kembali, yaitu dengan cara Dia mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia ini,
sebagai jembatan, menjembatani hubungan yang telah rusak ini. Bagaimana supaya hubungan ini menjadi nyambung kembali, menjadi baik kembali. Dan inilah yang disampaikan tentang apa yang Allah mau nyatakan, bagaimana memperbaiki hubungan ini ketika datang memberitahukan melalui malaikat Gabriel kepada Yusuf dan Maria. Sekalipun bahwa mereka tidak menyadari, memahami apa yang Tuhan mau nyatakan dalam peristiwa ini. Bagaimana karya yang Allah lakukan dalam situasi yang sedang mereka alami, dalam ketidakpahaman dan ketidakmengertian mereka, bahwa sesungguhnya inilah cara yang Allah mau nyatakan untuk membuat relasi ini menjadi baik, untuk mendamaikan dirinya dengan manusia melalui sebuah proses yang tentu unik. Bagaimana tidak, melalui seorang perawan yang bernama Maria yang sedang bertunangan dengan seorang Yusuf. Mereka masih sebatas di dalam pertunangan. Tetapi justru dalam situasi inilah Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau menyatakan karyanya, pendamaiannya bagi manusia. Sehingga ketika malaikat Tuhan itu datang kepadanya memberitahukan, bahkan ketika menyampaikan salam itu kepadanya, Maria terkejut. Terlebih ketika malaikat itu menyampaikan bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria berpikir secara manusiawi, dia sadar, dia tahu bagaimana mungkin hal itu akan terjadi. Dia masih sebatas bertunangan dengan Yusuf, tetapi dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini sebuah perasaan dari seorang Maria. Dia belum resmi sebagai pasangan suami istri. Tetapi kemudian malaikat Tuhan kepadanya bahwa Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebuah tentunya jawaban untuk bagaimana membuat kegelisahan sebuah konflik batin yang sedang dialami, dirasakan oleh seorang Maria sebagai seorang perempuan yang sadar tentunya akan situasi ini, bahwa ketika orang akan tahu apa yang terjadi dengan dirinya bisa merupakan sebuah aib bagi dirinya, bagi keluarganya, termasuk juga bagi pasangannya. Dia mungkin berpikir, apa kata orang? Ya, apa kata dunia ketika orang tahu bahwa ternyata dia sudah mengandung dan dia masih sebatas bertunangan dengan Yusuf. Tetapi apa yang disampaikan oleh malaikat kepadanya bahwa Roh Kudus yang akan turun atasmu dan kuasa Allah yang akan menaungi engkau, memberikan sebuah jawaban atas sebuah kegelisahan yang dialami, atas sebuah pergumulan yang dialami oleh seorang Maria. Dan itulah yang akan dia terima dalam sebuah jawaban, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bahwa apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepadanya
dia bisa menerima dan dia bisa memahami bahwa ini adalah merupakan cara Allah. Ini adalah sebuah rencana dan rancangan Allah dalam rangka menyelamatkan dunia ini. Dalam rangka membuat hubungan relasi ini menjadi baik kembali untuk menyatakan bagaimana dia rela mendamaikan dirinya dengan manusia dalam keberdosaannya. Dan ini merupakan sesuatu hal yang sangat penting tentang apa yang Allah nyatakan, Allah yang ada di tempatnya yang maha tinggi. Dia meninggalkan kemuliaannya, dari tahtanya dia datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus. Sehingga terjadilah pendamaian itu. Sehingga hubungan itu akan menjadi baik kembali. Memulihkan segala hubungan yang telah rusak menjadi sebuah hubungan yang baik. Yang tentu bahwa ini menjadi sebuah sukacita dan syukur yang harusnya kita naikkan kepada Tuhan terhadap apa yang Tuhan buat, apa yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, respon yang disampaikan oleh Maria, dia menyambut dengan sukacita apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan. Sekalipun di awal dia tidak bisa untuk menerima dengan kondisi yang ada, tetapi itulah rencana dan rancangan Tuhan. Oleh tuntunan kuasa Roh Kudus dia mampu untuk menerima apa yang Tuhan mau nyatakan, apa yang Tuhan mau buat. Dan juga kita mau melihat bagaimana ungkapan syukur yang bisa dirasakan baik oleh Paulus tentang apa yang Tuhan nyatakan bagi umatnya. Membuat kemudian dia dalam sebuah ungkapan pujian, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi pendamai antara Allah dengan manusia. Bahwa lewat semuanya, semua yang telah rusak bisa diperbaiki kembali. Sebuah cara yang luar biasa yang Allah lakukan, Allah nyatakan. Dan itulah kasih karunia dan itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Secara cuma-cuma Allah mau menyatakan bagaimana pendamaian itu. Tanpa ada upaya, tanpa ada usaha dari manusia. Bagaimana manusia ini bisa keluar. Tetapi sekali lagi bahwa itu adalah merupakan inisiatif sendiri dari Allah. Kasih yang begitu besar Allah sudah nyatakan bagi dunia dan bagi kita semua. Dia rela dan mau mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa ini. Malam hari ini tentu akan menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama-sama. Dalam puncak pekan keluarga ini, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita, mau melihat dan merenungkan apa yang Allah buat, apa yang Allah lakukan dalam sebuah pendamaian ini. Dan ini yang nanti juga akan dibacakan dalam rangka persiapan kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus yang tanggal 31 nanti akan dilayankan perjamuan kudus sebagai sebuah pesta perdamaian. Bahwa Allah yang telah datang di dalam Yesus Kristus, dia mendamaikan dirinya dengan manusia
dan sekaligus bagaimana Yesus yang menjadi jaminan keselamatan bagi dunia, bagi manusia melalui kematian dan kebangkitannya. Sehingga kita bersama melihat dalam perjamuan itu sebagai sebuah pesta perdamaian yang Allah sudah karyakan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitannya. Sehingga sungguh ya Tuhan yang Maha Kuasa telah menyatakan kasih kemuliaan-Nya, anugerah yang begitu besar bagi kita untuk bagaimana kita respon dalam kehidupan kita. Sehingga dalam puncak pekan keluarga ini sungguh-sungguh bagaimana di tengah-tengah kehidupan keluarga kita menyambut dengan sukacita dan syukur atas pendamaian yang Tuhan sudah nyatakan, bahwa kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Allah. Itulah respon yang bisa kita lakukan, yang bisa kita nyatakan dalam kehidupan kita, bahwa sungguh Allah mengasihi kita, Allah mengasihi dunia ini ketika Dia mau menyelamatkan dunia, menyelamatkan manusia dari keberdosaannya. Dan biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus yang akan terus memberikan hikmat bagi kita untuk bagaimana kita merespon pendamaian yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, penyelamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita rayakan besok tanggal 25 Desember. Bahkan bukan hanya dalam kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi pun dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, selagi masih ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita, kita akan terus menghayati dalam kehidupan kita bagaimana karya penyelamatan itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Terpujilah kasih Tuhan yang sungguh telah dinyatakan di dalam Tuhan kita Yesus Juru Selamat kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Allah buat, apa yang Allah sudah lakukan bagi kita akan terus menjadi perenungan yang mendalam bagi kita, bahwa itulah kasih yang begitu besar yang Allah sudah nyatakan bagi kita, sehingga kasih itu juga akan menjadi sebuah hal yang akan terus juga kita nyatakan melalui kasih yang kita berikan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Bahkan kasih yang sungguh akan terus kita nyatakan bagi sesama kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang disampaikan bahwa pada hari Minggu yang akan datang 31 Desember kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah beberapa hal yang akan menuntun kita dalam rangka kita mempersiapkan diri kita untuk juga nantinya mengambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus menitahkan bagi murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Berdasarkan titah itu jugalah Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Titah Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus. Dan untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Yang pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematiannya. Dan yang ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Demikianlah beberapa hal yang akan mengantar kita untuk bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang. Mari bersama-sama kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih atas karya yang Engkau sudah nyatakan bagi dunia, menyelamatkan dunia dari kebinasaan, menyelamatkan manusia dari keberdosaan. Di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami, yang lahir dari seorang perawan Maria, yang sekalipun bahwa masih dalam hubungan sebagai tunangan, tetapi Roh Kudus yang Tuhan boleh pakai untuk menyatakan karya penyelamatan ini, ketika Maria akan mengandung dan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat yang akan kami rayakan kelahirannya pada hari esok. Terima kasih ya Tuhan atas pendamaian yang Tuhan sendiri lakukan untuk kemudian bagaimana menyadarkan manusia dari keberdosaannya, untuk memulai sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Engkau terus memberkati kehidupan umat-Mu, kehidupan jemaat-Mu, dalam suka duka perjalanan hidup yang dijalani, untuk mampu melihat karya penyelamatan yang Tuhan sudah nyatakan. Ya Tuhan, kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu. Beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, dalam masa pemulihan mereka. Ibu Penatua Junite Bandaso, Bapak Deoni Alolinggi, Ibu Marta Loba atau Nenek Pedi, Bapak Yohardi Tangketiku, Bapak Eliasar, Ibu Nelly Rido,
Ibu Paulina Sanda, Bapak Yem Sarira, anak kekasih Dedek Novit Senolinggi, Opa Saron, Ibu Diaken Justin Pakita, Ibu Maria Sareang, Ibu Madalena Dalima, Bapak Daniel Patongloan, anak kekasih kami Caca, anak kekasih kami Mairna, dan mungkin masih ada yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Namun kami percaya bahwa Tuhan tahu dan mengenal setiap apa yang sedang dirasakan, dialami oleh jemaat Tuhan dalam kelemahan mereka, karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi mereka. Kasih-Mu ya Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Engkau boleh memakai dokter, para medis, obat-obatan yang diberikan, maka minum, untuk boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi mereka. Sehingga harapan kami bersama Tuhan, bahwa mereka boleh dipulihkan dan disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Juga terus berdoa bagi orang tua kami dalam menikmati masa tua mereka, dalam segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Kami pun yakin dan percaya bahwa Tuhan mengasihi mereka, memberikan kekuatan iman dalam pengharapan, bahwa sekalipun secara fisik mereka lemah, tetapi iman mereka tetap kuat dalam pengharapan kepada-Mu Tuhan. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Engkau memberkati ya Tuhan, sehingga anak-anak kami ini akan terus boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan melalui orang tua dan melalui segenap keluarga. Dalam segala perjuangan mereka Engkau memberkati ya Tuhan, dalam pendidikan mereka, memberikan yang terbaik untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan bagi anak-anak kami. Segenap jemaat Tuhan, dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan sudah karuniakan, Tuhan berkati memberikan yang terbaik bagi mereka, sehingga sungguh ya Tuhan tetap merasakan menikmati setiap berkat-Mu melalui segala usaha pekerjaan yang Tuhan boleh anugerahkan. Bapa di surga, berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat ke depan. Ibadah Natal bersama yang akan dilaksanakan besok. Ibadah perayaan Natal bersama dengan jemaat Tuhan pada tanggal 27. Ibadah pemberkatan perkawinan yang akan dilayankan pada tanggal 28 Desember bagi kedua anak dan saudara kami, Agustin Puspita Mangeke dengan saudara Rita Kristianto. Tuhan memberkati semua bentuk pelayanan kami, memberkati pemberkatan perkawinan ini bagi kedua anak dan saudara kami dalam segala persiapan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka. Juga berdoa untuk pelayanan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember yang akan datang. Memberkati jemaat-Mu yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Berdoa untuk pelayanan-pelayanan penghiburan bagi keluarga almarhum Peter Perambung yang akan dimulai 28 sampai 6 Januari. Berpenghiburan bagi keluarga almarhumah FD Makamban. Tuhan berkati semuanya. Keluarga yang berduka, biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, semua karena tuntunan kasih-Mu. Terus berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Memberkati segenap panitia, majelis gereja, bahkan segenap jemaat Tuhan untuk boleh terus boleh mendukung kelanjutan pembangunan ini. Harapan kami bersama ya Tuhan bahwa kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan pada waktunya nanti boleh dirampungkan. Ya Bapa di surga, kami nyatakan syukur kami kepada-Mu Tuhan, bersama dengan beberapa anggota jemaat-Mu yang boleh menikmati anugerah-Mu, berkat-Mu melalui pertambahan usia bagi mereka. Biarlah kiranya Tuhan, seiring dengan bertambahnya usia bagi mereka, akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau, dan semakin mereka mendekatkan diri hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu.
juga beberapa pelayanan baptisan kudus yang masih akan dilaksanakan baik dalam ibadah Natal 25 Desember, juga dalam ibadah Tahun Baru 1 Januari. Memberkati orang tua yang akan membawa anak-anak ini untuk menerima pengampunan dosa di dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang akan dinyatakan melalui tanda baptisan kudus ini. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih karunia-Mu yang telah mengantar bersama kami sampai saat ini. Bahkan ya Tuhan, masih ada ibadah-ibadah keluarga yang akan kami nyatakan dalam ibadah Natal keluarga sebentar. Memberkati kami semua, biarlah bersama dengan keluarga-keluarga kami boleh merayakan kelahiran Sang Juru Selamat kami. Kami akan kembali ke rumah kami Tuhan. Tuntun sertai peliharakan kehidupan kami. Bahkan Tuhan bersama-sama dalam sebuah harapan kami untuk boleh mengakhiri tahun 2023 ini. Untuk kami boleh melangkahkan kaki kami ke tahun yang baru, tahun 2024. Kasih-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu yang akan mengantar kami bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga. Ini kami yang datang dalam doa dan syukur kami. Ampuni kami Tuhan. Terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Juru Selamat kami. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama kita bangkit berdiri. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita merespon petunjuk hidup baru dengan menyanyi memuliakan Dia, damai yang sempurna. Bersama-sama kita melihat begitu besarnya kasih yang Allah nyatakan. Begitu besar
terima kasih yang sungguh besar yang Tuhan sudah nyatakan sebagai pendamaian yang dinyatakan bagi dunia dan bagi manusia. Karena itu teruslah menghayati betapa besarnya kasih Allah ini. Dalam hidup yang Tuhan sudah karuniakan, pendamaian yang bersumber dari Allah, percayalah Dia senantiasa menyertaimu. Kami siap hidup dalam damai Allah. Karena itu, arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita kembali menyanyikan nyanyian syukur kita, bagimu damai sejahtera. Mari bersyukur untuk ibadah yang telah kita nikmati. Dan marilah pergilah ke tempat masing-masing dengan penuh damai dan sukacita. Tuhan akan memberkati kita semua.